Hadirin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Sepuluh yang terakhir ini bulan Ramadan, ada satu peristiwa yang sangat agung. Allah menurunkan Al-Quranul Karim sebagai nasihat tertinggi buat kita semua, sebagai pedoman untuk memimpin negara, untuk memimpin provinsi, untuk memimpin kabupaten, untuk memimpin kecamatan, untuk memimpin kemukiman, untuk memimpin kampung, untuk memimpin dusun, untuk memimpin keluarga, untuk memimpin pribadi. Tak ada lain. Inilah Allah menurunkan Al-Quran. Bahasa Arabnya nuzulul Quran. Nuzul kata kerja. Ada yang bekerja yaitu Allah sebagai fa'il. Ada yang dikerjakan yaitu menurunkan. Ada tempat bekerja yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara Allah menurunkan kalamnya yaitu Al-Quranul Karim, di mana Al-Quran ini ada pada diri Allah. Allah menciptakan pena, sebagaimana Allah terangkan dalam surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Setelah Allah menciptakan pena, Allah menyuruh menginstruksikan pena tersebut. Tuliskanlah kalamku ini. Allah juga menciptakan Lauhul Mahfuz, papan tulis terbesar di atas langit yang ketujuh. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Allah menciptakan papan tulis. Di papan tulis itulah Allah instruksikan pena untuk menulis kalamnya Allah. Pena langsung menulis Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sampai seterusnya habis. Kemudian Allah memanggil Jibril. Jibril, ada apa ya Allah? Kalamku ini yang telah ditulis oleh pena ini, turunkan kepada Muhammad. Baik ya Allah. Jibril menghafal di papan tulis di Lauhul Mahfuz, menghafal ayat-ayat per ayat. Setelah beliau menghafal, Jibril menurunkan ke langit dunia yang pertama. Jibril sampai ke langit yang pertama, langit dunia. Ada sebuah tempat yang bernama Baitul Izzah. Di sanalah Jibril menyuruh pada malaikat yang lain, malaikat Safrah namanya, tolong imlak, tuliskan ini, saya baca semua Al-Quranul Karim.
Setelah siap dicatat semua yang dihafal oleh malaikat Jibril, kemudian Jibril menurunkan dari Baitul Izzah ayat per ayat kepada baginda Rasul, memakan waktu 23 tahun lebih kurang. Lama. Tetapi dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia sekaligus 30 juz. Dari Baitul Izzah kepada baginda Rasul memakan waktu 23 tahun. Kenapa lama? Dikarenakan hikmahnya supaya orang-orang yang beriman yang hidupnya masa baginda Rasul bertambah-tambah kekuatan imannya dengan turun ayat berangsur-angsur masuk ke dada mereka menjadi pedoman. Yang kedua, dikarenakan fenomena kasus umat pada waktu itu berbagai macam kasus, Jibril menurunkan menurut kasus yang dikerjakan umat pada waktu itu sebagai dalil pedoman. Yang haram turun ayat tentang haram, yang halal turun ayat diturunkan Jibril tentang halal dan sebagainya. Inilah memakan waktu 23 tahun. Nah, semua ayat ini sebelum menjadi nama Al-Quran, namanya adalah kalam Allah, sifat azali Allah yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Setelah tercatat menjadi huruf bisa dibaca, disebut Al-Quranul Karim. Nah, ayat-ayat ini semua atau kalamullah ini semua ada 3 ta'alluq padanya. Yang pertama, ta'alluq tanjizi qadim. Yang kedua, ta'alluq tanjizi hadis. Yang ketiga, ta'alluq suluhi qadim. Dalam makna, semua kalamullah ini berhubungan dengan 3 faktor. Yang pertama disebut tanjizi qadim, tembus Al-Quranul Karim. Allah menembuskannya, tetapi belum bisa dilaksanakan oleh seorang manusia dikarenakan belum balik. Salah satu contoh, ayat yang menyangkut dengan instruksi melaksanakan sembahyang, aqimus shalah. Sedangkan kanak-kanak belum terwujud instruksi Allah padanya, masih pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala hukumnya dalam melaksanakan sembahyang bagi si kanak-kanak. Ataupun cucu kita belum ada, ataupun anak kita belum ada, tapi pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala cucu kita akan ada atau anak kita akan ada. Namun ayat yang menyangkut dengan instruksi salat sudah ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala, belum tembus kepada seorang manusia tersebut. Inilah disebut dengan ta'alluq tanjizi qadim. Juga seperti orang gila, pada waktu gila dia tidak tembus aqimus shalah, tidak tembus pada dia. Kenapa? Akalnya tidak ada. Maka kembalilah Al-Quran, aqimus shalah, salah satu contoh baginya disebut tergolong ke dalam ta'alluq
tanjizi qadim. Begitu juga puasa. Makanya bagi orang yang tidak melaksanakan sembahyang, bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa, padahal dia tidak ada uzur, tidak gila, sudah balik dan berakal, dia introspeksi dirilah. Anda atau kita itu bukanlah seorang yang berhubungan dengan kalamullah yang ta'alluq tanjizi qadim. Bukan hak kita, bukan jatah kita itu. Yang jatah kita ini sebagai orang yang taklif balik, berakal, tidak ada uzur untuk berpuasa, tidak ada uzur untuk melaksanakan sembahyang, masih normal pikiran kita. Ini bagi kita ta'alluq tanjizi hadis, dalam makna aqimus salah sudah dipundakkan ke kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tembus. Dikarenakan kita punya benteng syaitan, iblis, laknatillah, nafsu kita yang luar biasa, tersendatlah Al-Quranul Karim bagi kita ayat aqimus salah, ayat tentang puasa, tersendat pelaksanaan bagi kita disebabkan nafsu atau iblis, laknatillah. Maka disebabkan inilah durhaka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalamnya ta'alluq hubungan kepada kita adalah ta'alluq tanjizi hadis, tapi tidak tembus kepada kita, penyebab nafsu kita, penyebab iblis dan syaitan yang ada pada kita. Inilah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ta'alluq suluhi qadim, yaitu hubungan kalam Allah kepada sesuatu yang belum terwujud, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita di dalam masjid ini semua anak-anak kita yang waras, yang punya akal. Kalamullah ta'alluq kepada kita adalah ta'alluq tanjizi hadis, bukan ta'alluq tanjizi qadim, bukan ta'alluq suluhi qadim. Maka sangat berbahaya bagi kita yang tidak tembus kalam Allah kepada kita. Kemudian qu anfusakum wa ahlikum nara, ini kalamullah yang ta'alluq tanjizi hadis kepada kita. Jaga rakyatmu, jaga keluargamu, jaga dirimu, jaga. Ini sudah tembus ayat ini kepada kita. Ini di Belangpedia jam 10 saya lihat tadi, sudah ada becak-becak yang jual makanan minuman ini di jalan Simpang Carana ini. Maklumat atau himbauan bersama Forkopimda sudah ada. Kenapa? Apakah ada orang yang tidak ada puasa? Jam 10 sudah membeli es campur. Ingat ini, ingat, nuzulul Quran turun ke kita sampai hari ini sudah ada di dada kita masing-masing. Patuhilah, jangan membelakangi Al-Quranul Karim. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, ada kalamullah berupa ayat-ayat yang ada lapangan ijtihad bagi para ulama. Ada ayat-ayat yang tidak tersebut langsung kasus-kasus kita. Salah satu contoh, ayat yang menyangkut dengan hari Jumat, iza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ah, apabila sudah ada panggilan untuk berangkat ke Jumat, fas'au ila zikrillah, pergi ke masjid
mengingat Allah. Wa zarul bai', tinggalkan olehmu jual beli. Allah menyebutkan hanya jual beli saja. Tidak Allah menyebutkan sawah. Tidak Allah menyebutkan laut dan sebagainya. Ini merupakan salah satu ayat yang butuh pemahaman ijtihadiyah. Qiyas. Saya sedang melaksanakan pekerjaan di sawah. Qiyas pada jual beli. Qiyas. Sebagaimana dalam jual beli menghambat kita pergi ke Jumat untuk melaksanakan salat Jumat, juga sama dengan pergi ke sawah, ke laut dan sebagainya. Qiyas. Kemudian ada ayat yang lain, fala taqul lahuma uff. Jangan kau katakan buat orang tua kamu, ibu bapa kamu uff. Allah hanya menyebutkan uff. Bahasa kita. Apakah kita pukul boleh? Kita sepak boleh orang tua kita? Tak boleh. Ini pemahaman ijtihadiyah. Kalimat waktu disuruh oleh orang tua kita katakan tidak mau, sakit dia menyakiti. Qiyas. Sebagaimana kita katakan sakit hati orang tua, apalagi kita sepak, kita bunuh, kita angkat ke pengadilan dan sebagainya. Qiyas. Makanya tidak semua kasus-kasus baru yang terjadi di antara kita termuat secara rinci dalam Al-Quran, tetapi Allah memberikan ayat-ayat yang ada lapangan ijtihad di dalam ayat tersebut. Dan kasus-kasus baru yang tidak termuat di dalam ayat yang sudah diijtihadkan oleh para ulama, ini bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Perkara-perkara baru yang sumbernya lapangan ijtihad kepada Al-Quranul Karim, kepada Al-Hadis, ini bukan bid'ah, perkara ijtihadiyah. Salah satu contoh, di Masjid Agung ini pada rakaat yang ke-10 diberikan waktu, kalau enggak salah saya, diberikan waktu untuk salat witir bagi yang sembahyang tarawih 8 rakaat. Ijtihadnya pada hadis riwayat Imam Bukhari. Fama adaraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang kamu dapat bersama imam, salatkanlah. Apa yang kamu luput, sempurnakanlah. Imam harus menunggu. Bagi yang salat witir di belakang 3 rakaat, nunggu setelah selesai yang salat witir, baru imam atau Bilal melaksanakan fadlan minallah atau lain-lainnya. Ini perkara ijtihadiyah, diijtihad daripada hadis Imam Bukhari. Tidak ada masalah, tidak nampak kelihatan kita perbedaan-perbedaan, dikarenakan kita berpegang kepada sumber hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, dalam hal ini nuzulul Quran menjadi sebuah pedoman yang erat bagi kita. Kalam Allah yang suci yang mulia hari ini sudah merasuk ke dalam benak hati kita. Baik ayat yang menyangkut dengan dakwah ke rumah-rumah, ke saudara-saudara kita, harus kita laksanakannya sekedar mampu kita. Ayat yang menyangkut dengan perintah ibadah bagi kita pribadi masing-masing, harus kita laksanakannya. Kenapa? Karena Al-Quranul Karim ini sudah melekat ke dalam benak hati kita. Bagi yang belum melekat, harus bisa membaca Al-Quran dan maknanya, masukkan ke hati, rasukkan ke hati, sehingga kita menjadi pedoman hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minas shaimin
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله المالك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنه جواد كريم مالك بر رؤوف رحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام وعلى آله وصحبه ينابع العلوم والحكم. اللهم صل على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتبع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. عباد الله، ولا ذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، فأقيموا الصلاة.